Nah, tapi ada ayat juga. Di ayat lain dikatakan, kamu jangan sampai beda-bedain Nabi. Ya, kamu jangan beda-bedain Nabi. Apa ayatnya? Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Jangan beda-bedain antar rasulnya. Tadi Allah mengangkat satu nabi di antara nabi yang lain. Tapi di ayat lain ada ayat yang mengatakan jangan beda-bedain nabi dong. Nah, ini gimana? Seakan-akan bertentangan nggak? Bertentangan. Kalau secara zahirnya ya. Ada yang mau menjawab? Nah, memuliakan satu nabi tanpa menafikan keutamaan dari nabi yang lain. Gimana? Allah memuliakan salah satu nabi, tapi tanpa menafikan kemuliaan dari satu nabi yang lain. Ya, korib, belum. Ya. Tadi ayat yang tadi tahu kan mau baca semua tadi? La nufarriqu baina ahadin. Nah, akhwat, pahami dulu tadi kan kita melebihkan atau mengutamakan sebagian rasul dari sebagian lainnya, kata Allah. Tilkar rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Di ayat lain ada bilang tadi ayatnya la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Ya, jangan sampai kalian semua itu membeda-bedakan nabi di antara nabi yang lainnya. Tadi bilangnya kita bedain, ada yang mulia, ada yang gak mulia, ada yang biasa aja. Di sini dibilangnya jangan beda-bedain. Gimana nih? Nah, nggak ada ya? Apa mau jawab apa? Mau jawab apa? Enggak. Ya, jawabannya adalah la nufarriqu baina ahadin min rusulih, itu maksudnya jangan kamu mengimani Rasul A tapi tidak mengimani Rasul B. Semau-maunya kamu aja dalam masalah mengimani ya. Dibilang ini nabi, yang ini bukan. Yang ini nabi, ini bukan. Itu maksudnya membeda-bedakan. Kalau yang tadi tilkar rusul fadlna itu membedakan antara derajatnya. Tapi kita bilang kemarin bukan menafikan bahwasanya misalnya Nabi Musa itu derajatnya lebih tinggi, bukan berarti Nabi Ayub, Nabi Syuaib itu tidak derajatnya tinggi. Enggak, semuanya mulia juga. Bahkan kemarin konsepnya ada mulia, ini paling mulia, lebih mulia. Ya, ada orang nih ganteng. Ini satu orang Ajmal. Ya, siapa ini Ajmal? Nah, silakan. Ya, oke, kita mulai. Sekarang, kita akan masuk ke nama-nama nabi. Ya, karena kemarin kita bilang arsala anbiya dzawi fatona. Ya, Allah itu mengutus nabi yang gitu ya, sifatnya fatona, sidiq, tabligh, amanah. Nah, sekarang kita mau tahu siapa aja nabi-nabinya itu. Oke? Baca. Iqra. Yusuf. Nama nabi misalnya. Ayo Yusuf, yang kencang. Oke, tafsilu khamsatin wa isrina lazim. Tafsil itu merincikan artinya. Tafsil merincikan. Khamsatin wa isrina berapa? 25. Lazim kita harus tahu secara rincinya 25-nya siapa aja. Kulla mukallafin, bagi setiap mukallaf. Ya, kita ini mukallaf lah kita bilang, tapi mukallaf itu sebenarnya al-aqil al-baligh alladzi balaghat da'wah. Ya, yang berakal, yang dia udah balik dan dia sampai kepadanya dakwah Islam. Itu namanya mukallaf. Jadi kalau misalnya si Fatah itu mukallaf enggak? Belum, ya. Si siapa lagi? Biru, ya kan?
Jadi jangan marahin kalau dia sholat terus apalah gitu ya. Ingetin boleh, tapi jangan ya wajar. Karena juga anak-anak, ya kan? Oke. Fahaqqiq, apa fahaqqiq? Nah, artinya yakinilah, hakik. Ya. Waghtanim, apa waghtanim? Waghtanim itu artinya perolehlah. Nah, gitu. Maksudnya cari kisahnya, nama-namanya 25 ini siapa? Tadi kita udah kenal ya dari SD, kita diajarin dari kecil. Ya. Adam, Idris, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shuaib, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Yasin, Yasa, Yunus, Zakaria, ya Isa, wal akhirul hakimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Masya Allah. Ya, 25 nabi udah kita kenal dari dulu, dari SD, dari kecil lah diajarin sama orang tua kita. Nah, tapi di sini juga ditafsirkan 25, tapi dengan cara yang berbeda, dengan caranya nazimnya, dengan cara penulis bukunya. Makanya dibilangnya apa? Tafsilul khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqfi waghtanim. Ya. Nah, sebenarnya jumlah rasul tuh enggak 25 doang. Ya, karena masa sebelum dari kita sampai Nabi Adam tuh berapa tahun lamanya? Enggak mungkin Allah cuma mengutus 25 saja nabi dan rasul. Ya, ada ratusan ribu kata Imam Bajuri di sini. Ada ratusan ribu. Ya, katanya ada 124.000 nabi yang telah diutus. Ya, dan ada katanya 313 rasul yang pernah diutus. Kok 25 adalah yang tertera di Al-Qur'an. Kita ditanya, kok 25 doang nabi kamu? Enggak, 25 ini yang tertera di Quran. Adapun selainnya masih ada enggak? Ada. Ya, tapi kita nggak tahu gimana karena tidak ada di Al-Qur'an. Mungkin ada sebagian yang tidak disampaikan di Al-Qur'an, tapi ada di sunnah. Ya, tapi yang wajib makanya kata penulisnya 25 ini. Ya, di Quran wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada yang belum kita ceritakan. Banyak tuh kisah-kisah nabi. Ya, tapi 25 ini aja lah yang kita harus kenal. Ya, ya baca selanjutnya. Coba. Solid dua. Nah, Isom, ayo. Aina. Oh, yakhtabi. Yakhtabi itu artinya mengumpat ya. Nah, Iqra ya Isom. Hum. Oke, yang pertama Nabi Adam. Nabi Adam ini Abul Anbiya, Abul Bashar. Ya, kita semua ini adalah keturunannya Nabi Adam, ya, bukan keturunannya monyet. Sudah sering disampaikan ya. Makanya nggak benar teori evolusi. Nah, dia memandang hanya bagaimana materi saja. Ini ada tulang belulang seperti ini. Akhirnya menyimpulkan bahwasanya manusia itu asalnya dari monyet. Ya, mau disamain sama monyet? Nggak mau. Nabi Adam. Nah, Nabi Adam punya anak. Ya, kisahnya banyak lah tentang Nabi Adam. Tapi yang populer adalah Nabi Adam pertama kali diciptakan, semua malaikat dan jin disuruh apa? Sujud kepada Nabi Adam. Siapa yang nggak mau? Iblis. Aba wastakbar. Ya, aba itu artinya enggan, menolak. Istakbar, sombong. Ya, ini gayanya iblis tuh dia udah salah namanya. Nanti kalau dalam belajar usul fikih ada kias namanya. Kenapa dia menolak? Karena aba wastakbar. Alasannya apa? Karena saya lebih baik daripada daripada Adam. Apa alasannya? Karena saya diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Ini namanya kias ma'al farik. Padahal yang lebih baik itu api atau tanah? Tanah. Tanah itu bisa menyuburkan banyak hal. Ya, jadi kan gaya dia api itu lebih baik dari
tanah itu salah. Itulah iblis, ya. Jangan iblis lagi dengerin kita. Ya. Adam punya 2 anak, Habil dan Qabil. Ya, sebagaimana yang sudah antum tahu, populer kisahnya ya. Nah, nanti ini syariat Nabi Adam waktu itu ya. Jadi ajaran tauhid antara nabi itu sama, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Cuma syariatnya beda. Syariat itu pelaksanaan sholatnya, ibadahnya, puasanya itu beda. Ya, makanya pada zaman Nabi Adam dulu masih boleh nikah sama saudaranya sendiri. Kan gak ada orang lagi waktu itu. Ya, ada 4 orang. Ya, Habil sama saudara perempuannya, Qabil sama saudara perempuannya. Nah, sama Nabi Adam disuruh silang kayak gini. Ya, Habil dapat yang adiknya Qabil, Qabil dapat adiknya Habil. Ya, tapi salah satu dari mereka enggan. Ya, nggak mau. Ya. Siapa yang nggak mau? Qabil yang nggak mau ya. Akhirnya disuruh untuk memberikan sesembahan sama Allah. Ada di surat Al-An'am. Watslu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq idz qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar, dan seterusnya. Nah, itulah nanti visi maksud. Nanti kita harus mempercayai, ada nggak nabi namanya Adam? Harus percaya. Tahunya dari mana? Ada di Quran. Ya, udah kisahnya mutawatir. Mungkin di agama-agama lain juga mempercayai ini, ya, Adam. Ya, makanya mungkin di luar Islam juga ada yang namai anaknya dengan nama Adam. Ya. Iya, Adam. Ya, istrinya namanya Hawa, Siti Hawa. Ya, Eve. Kalau bahasa orang baratnya bilangnya Evi, lah gitu ya. Ya, V, itulah pokoknya ya. Nah, hum Adamun Idrisu Idris. Ya. Idris ini adalah Rasul, Nabi pertama dari kalangan anak-anaknya Adam. Jadi semua dalam ceritanya itu nanti anak-anaknya Adam semua meninggal, sisanya Idris, nanti Idris yang diutus jadi Nabi pada saat itu. Nabi Idris. Ya, ini Idris nih, nanti kamu kalau dalam kisahnya kan Nabi Idris diangkat ya ke langit ke nomor 4 waktu Isra Mi'raj ketemu sama Nabi Idris. Makanya di Quran kan wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Terus wa rafa'nahu makanan aliyya. Diangkat Nabi Idris ke langit. Nah, terus hum Adamun Idrisu Nuhun. Nabi Nuh. Ini populer kisahnya ya, Nabi Nuh. Berapa tahun beliau? 950 tahun. Alfasanatin illa khamsin. Ya, 1000 kurang 50, 950 tahun. 950 tahun gimana ya? Ya, 950 tahun. Terus sampai ada ya di suratnya sendiri Nabi Nuh, ya, surat Nuh. Nah, jadi Nabi Nuh ini adalah nabi pertama yang diutus ke penduduk bumi. Karena pada saat itulah mulai penyelewengan tauhid. Ya, dulu ada orang-orang soleh bekas keturunannya Adam, namanya Wad, Suwa, Yahuz. Itu disembah setelah mereka meninggal. Ini mereka orang-orang soleh semua meninggal. Ya, akhirnya disembah sama orang-orang kaum Nabi Nuh. Ya, makanya gimana katanya di Al-Qurannya, di ayatnya? Wa qalu la tadarunna waddaw wa ya'uqa. Itu nama-nama Tuhannya tuh. Nama-nama. Jadi orang itu mereka orang-orang soleh meninggal, habis itu dijadikan patung. Ya, akhirnya disembah. Barulah Nabi Nuh pada saat itu. Ya, wah, berjuang tuh Nabi Nuh ya. Banyak kisahnya. Akhirnya mereka nggak nurut sama Nabi Nuh. Apa hukumannya? Banjir. Ya, banjir bandang. Ya, banjir gede lah. Nabi Nuh disuruh buat yang namanya kapal. Ya, kapal besar. Semua itu udah nggak ada lagi, hancur. Ya, maksudnya bukan hancur. Orang-orang yang nggak beriman itu udah musnah dari sini. Ya, makanya kan Nabi Nuh tuh agak marah waktu itu. Ya, terus Rabbila tazar 'alal ardi minal kafirina dayyaro. Terus innaka in tazarhum wala yalidu illa fajiran
kafar. Kalau engkau masih sisakan satu orang saja orang kafir, ini nanti akan melahirkan orang kafir lagi, nanti akan semua orang kafir lagi. Ya, akhirnya diijabah, tewas semua dengan banjir itu. Ya, nah itulah. Tapi ada yang nggak nurut juga dari keluarganya, anaknya ya. Nah, Kanaan sama istrinya. Jadi nggak mau naik nggak mau ikut ke kapal. Nah ini makanya nih, gimana ya rasanya Nabi Nuh tuh melihat bahwasanya anak saya sendiri loh nggak mau ikut saya, ya kan? Pasti itu diuji tuh psikologisnya. Ya, psikologis tuh ya Allah, kita yang dulu bareng-bareng itu baru anaknya, nanti ada Nabi Lut istrinya, ya istrinya yang selama ini sama-sama saya terus, ternyata seperti itu. Itulah Nabi Nuh, Nabi Lut. Nanti Nabi Nuh, hum Adamun Idrisun Hud, Nabi Hud diutus untuk kaum, namanya kaum apa? Kaum Ad. Ya. Apa di surat Al-Fajr? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Terus Irama dzatil imad. Terus allati lam yukhlaq fil bilad. Apakah kamu tidak melihat apa yang Tuhanmu lakukan terhadap kaum Ad? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil imad. Irm itu artinya ibu kotanya Ad pada saat itu namanya Iram. Ya, yang megah pada saat itu. Nah itulah kaum Ad, disuruh nyembah tapi nggak mau. Ya sudah, akhirnya dimusnahkan sama Allah. Ya, apa kalau di surat Al-Haqqah? Terus terus fa'uhliku fa'amma adun fa'uhliku, dihancurkan birihin, dengan angin sor-sorin tuh yang kencang, ya habis semuanya tuh kaum Ad gara-gara tidak mematuhi nabinya. Jadi jangan sampai kalau ada nabi diikutin, ya itu namanya kaum Ad, kaum Ad yang dipimpin oleh Hud, Nabi Hud. Yang kebalik nih, Hudun boleh ya. Kalau Hudun itu nggak mamnu nasoroh dia. Kenapa? Ayo, dia ajamiyah, alamiyah, tapi 3 huruf doang. Ya, Hudun kalau 3 huruf tapi tengahnya kasroh. Kasroh sukun. Lutun boleh, Nuhun, Hudun boleh. Tapi kalau Ibrahimu nggak boleh, Ibrahimun nggak boleh, mamnu nasoroh. Nanti kita belajar ya. Nah, hum Adamun Idrisun Nuhun Hudun terus Saleh wa Ibrahim kullun. Nabi Saleh diutus untuk satu kaum, namanya kaum apa? Saleh. Samud kan tadi udah. Ya, kaum Samud. Kaum Samud tuh kayak di Yaman masalah ya. Makanya waktu perang Tabuk, Nabi itu pernah ngelewatin ini bekas-bekasnya Samud waktu itu. Ya, kata Nabi, dah sekarang kamu jangan lama-lama di sini. Kalau mau masuk ke reruntuhannya, kamu nangis atau enggak buat nangis aja lah. Kalau enggak mau nangis jangan masuk. Kenapa? Karena kita takut nanti diazab seperti azabnya mereka. Waktu perang Tabuk nih, karena daerah Samud itu Al-Hijr namanya ya. Makanya ada surat di Quran namanya surat Al-Hijr, itu maksudnya ini Ashabul Hijr. Ya, itu kaumnya Nabi Ad. Kaumnya Nabi Soleh. Ya, waktu itu mereka itu bilang sama Nabi Soleh, wahai Nabi Soleh, kan lagi kumpul dulu mereka. Kalau emang kamu benar, sekarang coba munculkan dari batu yang besar ini seekor onta betina. Naqah namanya. Ayo, bisa nggak? Oke, kalau saya bisa, kalian mau beriman? Jadi gitu kan? Ya, saya beriman kepada kalian. Akhirnya beliau bermunajat sama Allah, biar gimana caranya bisa. Besoknya ditunjukin batunya terbelah, keluar onta.
Sebelumnya mereka mensyaratkan onta-ontanya itu dengan sifat seperti ini, harus yang mengandung selama 10 bulan dan lain-lainnya. Apa yang mereka minta tuh hadir pada saat itu, ontanya. Ya, datang ke ontanya. Dan akhirnya sebagian beriman karena takjublah melihat hal seperti itu. Tapi sebagian lagi nggak beriman. Yang nggak beriman ini kumpul, kongko. Mau ngapain? Buat ngebunuh ontanya tadi. Kan dibilangnya kata Nabi Soleh, fadaruha ta'kul fil ard. Ya, biarin dah makan, minum dah ontanya biarin. Bahkan katanya ontanya itu dia susunya itu bisa banyak diminum orang banyak. Seperti itu. Hanya dibunuh sama orang-orang ini. Ya sudah. Akhirnya dibinasakanlah kaum Samud. Ya, kaum Samud. Apa di surat Asy-Syams? Kadzabat Samudu biqaum idzin ba'atha terus faqala lahum Rasulullahi naqatallahi terus fakadzabuhu fa'aqaruha itu disembelih, aqaru itu artinya disembelih, fa'aqaruha terus fadamdama alaihim fasawwaha wala yaqafu. Kita baca terus ya, tapi kadang nggak kalau itu kisah tentang kaum Samud. Ya, hum Adamun Idrisun Nuhun Hudum Sholih wa Ibrahim kullun muttaba. Ibrahim maklum, ya udah kita kenal semuanya Nabi Ibrahim. Kalau bahasa baratnya orang barat bilangnya apa? Abraham. Ya, bukan Abraham. Nabi Ibrahim. Ini orang Yahudi bilang Nabi Ibrahim juga, orang Nasrani bilang Nabi Ibrahim juga, ya. Tapi bahkan kita di sholawat terakhir kan memuji Nabi Ibrahim, ya. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, wa barik. Jadi Nabi Ibrahim ini lumayan dahsyat juga ya. Pokoknya ini secara kesimpulan Nabi Ibrahim itu dalam Quran diceritain 3. Ya, dia membantah 3 orang. Yang pertama penyembah bintang. Waktu itu ada yang menyembah bintang pada saat itu, pada zaman Nabi Ibrahim. Kedua yang menyembah pahala. Pahala lagi. Berhala. Ya Allah, bisa pahala itu gimana? Menyembah bintang. Makanya kan waktu itu ada kisahnya Nabi Ibrahim tuh kayak bergejolak batinnya, dirinya. Ya. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi. Ini kayaknya Tuhan saya nih. Falamma afala qala la uhibbul afilin, katanya seperti itu. Ya, ngelihat matahari, kayaknya enggak mungkin jadi Tuhan saya. Nah, Tuhan tuh enggak mungkin dia berubah-ubah. Karena yang berubah-ubah tuh namanya apa? Makhluk. Ya. Apa kemarin bila tahawul depannya apa? Awal akhirul baqi bila tahawuli. Bila tahawul tanpa berubah. Kalau yang berubah. Apa tadi dia jawab apa? Nah? Apa depannya? Wal akhirul baqi depannya apa? Di depannya. Nah itu ya. Seperti itu. Jadi itu Nabi pertama penyembah bintang, yang kedua penyembah berhala. Ya, katanya ayahnya sendiri nih, Azar namanya. Ya, dihabis-habisin semua sama Nabi Ibrahim. Dihancur-hancurin semua, disisain 1 doang. Ya, inilah hebatnya Nabi Ibrahim, cerdasnya Nabi Ibrahim. Kita ceritakan kemarinnya, tebas-tebasin, disisakan 1. Itu ditaruh kapaknya di yang paling besar. Itulah. Terus yang ketiga itu adalah apa? Nah, ini ada namanya Raja Namrud di Babilonia. Ya, di Babilonia itu ada namanya Raja Namrud. Dia sama lah kayak Firaun gitu, ngaku jadi Tuhan. Ya, akhirnya diazab oleh Allah. Debat sama Nabi Ibrahim di Quran ada, kemarin udah kita sebutkan ya ayat-ayatnya. Nah, terus ada juga kisah Nabi Ibrahim di Quran tentang beliau kedatangan tamu. Tahu?
Ya, kedatangan tamu. Kan Nabi Ibrahim itu istrinya siapa? Siti Sarah sama Siti Hajar. Siti Sarah punya anak namanya Nabi Ishak. Kalau Siti Hajar punya anak namanya ya, Siti Sarah nih lama nggak lahirin, udah tua. Ya, akhirnya datang malaikat-malaikat itu disuguhin sama Nabi Ibrahim. Apa yang disuguhin? Sapi. Ya, Ijl itu kambing apa sapi? Sapi ya, yang Ijlin hanir. Sapi bakar, sapi gede. Nah ini nih pelajaran buat kita kalau ada tamu tuh dimuliakan, ya. Jangan datang tamu nggak dikasih apa-apa. Nanti kamu bab Syama'il tuh ada tentang tamu. Kalau tamu datang kasihlah apa, ya. Carilah yang lain ya. Apa? Kan ada banyak di kantin tuh, ada Malkis, ada ini. Cari. Nah, ternyata tamunya itu belagak banget sama makanannya. Ternyata ini adalah malaikat yang pengen ngancurin Nabi Lut. Jadi Nabi Lut itu adalah keponakan ya. Nabi Ibrahim punya saudaranya punya anak. Nah ini anaknya Nabi Lut. Namanya apa ini? Keponakan ya. Itu keponakannya Nabi Lut. Itu Nabi Ibrahim. Ada di Quran. Pokoknya kisah-kisah ini ada di Quran. Lalu Nabi itu ngabarin kepada Nabi Ibrahim bahwasanya istrinya yaitu Siti Sarah akan melahirkan, yaitu nanti namanya Ishak alaihi salam. Terus, baca Lutun siapa? Bareng-bareng. Wahai nani salah. Ya'qub Yusuf wa Ayyub. Lut, Nabi Lut malu ya. Nama kaumnya namanya apa? Kaum Sodom. Ini yang sampai sekarang jangan hati-hati nih. Kaum Sodom. Jadi ada beberapa penulis ya, mungkin ini penulis yang agak liberal gitu ya. Dia mengatakan bahwasanya itu kaum Sodom itu dihukum pada saat itu bukan, kata mereka nih, bukan karena mereka itu melakukan penyimpangan seksual, ya, bukan karena melakukan penyimpangan seksual. Tapi apa? Tapi karena tidak taat sama Nabi Lut, ya. Tapi karena tidak taat sama Nabi Lut. Akhirnya atas dasar ini mereka membolehkan yang namanya LGBT, ya. Naudzubillah, ya. Nggak boleh, itu penyakit ya, harus disadarkan. Nggak boleh, ya. Faja'alna 'aliyaha safilaha, dibalik sama Allah tuh satu kaum Samud tadi ya, kaumnya Nabi Lut tuh dibalik, ya, udah nggak ada lagi sisa-sisanya. Nah, Lutun wa Ismail anaknya Nabi Ibrahim dari Siti Hajar. Nah, nantilah Nabi Muhammad nanti ini keturunannya atasnya ke Ismail. Ya, nanti turunnya sampai nanti ke Nabi Muhammad tuh dari jalurnya Nabi Ismail. Karena Siti Hajar itu orang Mesir. Ya, orang Mesir. Terus mana nih? Ishak. Nah, tadi udah kita bilang Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah juga anaknya Nabi Ibrahim. Lutun Ismailu Ishakun kada. Terus selanjutnya Ya'qub nih ayahnya Nabi Yusuf, ya, anaknya Ishak. Ya'qub. Ada surat sendiri. Terus selanjutnya Ya'qub Yusuf. Nah, Yusuf. Ajmalul anbiya Nabi Muhammad SAW, ya. Kalah kegantengan Nabi Yusuf itu kalah dengan kegantengannya Nabi Muhammad SAW. Baca kisah Nabi Yusuf itu ada surat sendiri ya. Jadi surat Yusuf itu turun kapan? Jadi surat Yusuf itu turun ketika Nabi Muhammad ditimpa kegundahan. Ya, ketika istri beliau meninggal dan paman beliau meninggal, akhirnya dihibur oleh Allah dengan satu surat, namanya surat Yusuf. Ya, surat Yusuf. Idz qala Yusuf li abihi ya abati
Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Hati mithalan minat tamyiz. Ahada asyara kaukaba. Ya, P1 tuh. Hafal semuanya gitu. Gak ada contoh yang lain selain kaukaba. Apa kemarin kita bilang, Bim? Akal tuh apa ya, Bang? Akal fathan ahada asyara kaukaba. Fathan makan 11 bintang. Masya Allah. Kemarin ada ujian nahwu ya, si Bimo nulisnya kaukaba, dikira kaukaba itu makanan, mungkin ya dia ingat kaukaba, kebab kayaknya dia ingat. Nah, itulah Nabi Yusuf. Banyak kisahnya, ntar kamu cari kisah. Tapi nanti ada juga nih kisah-kisah yang banyak ada menyeleweng, Pak. Itu diceritakan, tapi tidak akan menabrak konsep ismah yang kita udah jelasin kemarin. Ya, mungkin ada beberapa di tafsir juga ada nih. Ketika bilang Nabi Yusuf kan hampir tergoda ya dengan siapa namanya? Zulaikha. Katanya tuh udah hampir kayak melakukan seperti itu. Udah hampir ya dalam posisi katanya. Dalam sebuah tafsir. Ya, tapi dalam tafsir yang lain ini tertolak. Kenapa? Karena kalau kayak gitu menolak yang namanya ismatun nubuwah. Jadi nggak ada seperti itu. Cuma terbesit saja. Ya kan makanya walaqad hamma bihi wa hamma biha. Apa kemarin? Hamma itu artinya pengen. Pengen itu hanya sebatas ibarat antum puasa tuh kayak mikirin es teh gitu. Nah, terbayang es teh. Nah, gitu loh. Udah itu hamma namanya. Jadi nggak sampai melakukan seperti itu. Ya, paham nggak? Kamu jangan macam-macam nanti. Ya. Itu namanya hamma. Ya. Nanti ada namanya azm. Baru namanya niat. Kalau azam itu udah bertekad dia di atasnya hamma. Tapi kalau misalnya niat itu udah bertekad dan melakukan. Seperti itu. Ya. Nah, itu namanya surat Yusuf. Yaqubu Yusuf ihtada. Untuk ihtada artinya mengikuti. Ihtada maksudnya Ayub. Nabi Ayub itu mengikuti nabi-nabi sebelumnya. Jadi ihtada ini pelengkap lain doang sebenarnya. Nabi Ayub udah kita ceritakan kemarin ya. Nabi Ayub itu sabarnya ya, Masya Allah. Kesabaran Nabi Ayub. Makanya kita sering bilang juga kalau kamu sabar ikutin Nabi Ayub. Kalau syukur ikutin Nabi Sulaiman. Ya, ini pedoman kita nih. Contoh kita, kalau sabar ikutin Nabi Ayub, kalau syukur ikutin Nabi Sulaiman. Sulaiman kurang apa coba? Dikasih semuanya, dikasih, bisa ngomong sama jin, sama hewan, sama angin, semuanya bisa. Ya, bisa mengendalikan angin. Ya, kalau ada film namanya Avatar ya. Itu kayaknya agama Hindu itu. Terus Syuaibun, baca bareng-bareng. Syuaibun. Oke, Nabi Syuaib itu diutus untuk kaum namanya kaum siapa? Apa? Madian, ya, Madian. Itu di wilayah Syam di Suriah. Tapi mereka ya itulah melakukan pendustaan. Kalau di Quran kan mereka itu memberatkan timbangan, melakukan kecurangan lah. Ya, akhirnya ditindak sama Nabi Syuaib, tapi tidak mau mereka, akhirnya diazab sama Allah. Ya, Nabi Syuaib, ini kadang orang Indonesia suka meleset-melesetin nih. Ya, Syuaib bagus-bagus, jadinya apa? Nah, itu jangan Syuaib lah, Ucup, gitu kan? Boim, ya, Ibrahim, Yusuf, ya, apa lagi? Zulkifli, nanti ada nih Zulkifli, Nabi Zulkifli, Syuaib, ya. Ismail. Aduh, salah. Ya, Syuaibu Harun, Nabi Harun. Ini saudaranya Nabi Musa, Harun. Ya, ini bahasa kita juru bicaranya Nabi Musa lah. Ya, jadi ketika berhadapan dengan Fir'aun, Nabi Musa itu tidak bisa melawan Fir'aun.
Ya, konon katanya yang bikin gara-gara itu katanya Nabi Musa pernah makan bara api waktu kecil. Jadi untuk ngomong itu agak susah, terbata-bata. Makanya diutus juru bicaranya Nabi Harun. Makanya doanya Nabi Musa itu apa? Rabbi shrahli wa yassirli wahlul uqdah min lisan. Uqdah itu artinya ikatan. Min lisan itu artinya dari ucapanku. Yafqahu qawli. Ini makanya kalau kita ngomong kan biasanya kita pakai ini ya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul, lepaskanlah uqdatan ikatan min lisani dari mulutku, yafqahu agar mereka paham qauli perkataan saya. Ya. Apa lanjutannya? Waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Nah, namanya Nabi Harun. Ya, di Quran bacanya nanti Nabi Harun pernah dimarahin juga sama Nabi Musa ya, agak keras Nabi Musa nih soalnya diseret ya kan. Gara-gara apa? Gara-gara itu waktu Nabi Musa pulang 40 hari kan dipanggil sama Allah, ya udah kaum-kaumnya menyembah itu sapi ya, patung sapi Samiri. Kalau kita mau ke Mesir kita kan rihlah tuh, rihlahnya ke Gunung Sinai namanya, ke Gunung Sina, Watu Risi Sina, itu namanya Gunung Sina. Itu, nah, Tur Sina ini nggak tahu itu benar Tur Sina yang dengan Musa atau enggak. Sebelum kita masuk ke sana, itu ada lembah gitu, ya di jalan ada lembah. Terus kita berhenti di situ. Nah di situ ada kayak apa namanya pahatan gitulah, tapi tinggi, kecil. Apa namanya dia kayak kadal, nggak kadal, tapi kayak bentuknya kayak kambing gitu, kayak sapi. Katanya itu adalah yang disembah dulu tuh, ya, katanya. Tapi kita nggak percaya, tapi orang foto-foto aja percaya, ya foto-foto. Ada yang kita fotonya. Nah itulah. Jadi waktu itu Nabi Harun pernah sempat ditindak oleh Nabi Musa. Tapi ya akhirnya dibaikin lagi. Terus selanjutnya Nabi Musa. Ini kalau mau baca kisah Nabi Musa ada di surat apa? Qasas. Dari awal dan ceritain Nabi Musa. Ya, Nabi Musa itu adalah kisah yang paling banyak di Quran. Ya, alasannya kenapa? Karena Nabi Musa ini yang paling banyak, bukan deritanya tuh yang mungkin ya hampir banyak, hampir setara dengan Nabi Muhammad. Makanya di paling banyak kamu ketemu di sini Nabi Musa. Dari Al-Baqarah aja udah Nabi Musa kan? Ya, kalau kaumnya tuh kaum Bani Israil agak sulit dibilangin. Itu namanya Nabi Musa. Mesir tapi, ya, udah Mesir tuh hati-hati. Lawannya Fir'aun. Nah, terus bayangin ini yang paling kita kesel kalau misalnya untuk baca surat Al-A'raf kan udah dibawa sampai wajawazna bi bani Israil al-bahr. Terus fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamil lahum. Qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha. Udah diselamatin dari Fir'aun, udah diseberangin dari selamat. Fir'aun mati, tenggelam semua tentaranya. Dibawa, baru sebentar dia ngelihat ada yang nyembah. Terus dia bilang apa Bani Israil? Wahai Musa, bisa nggak kita cari juga Tuhan-Tuhan itu untuk kita sembah? Baru diselamatin, ya. Itulah makanya Nabi Musa. Ya kalau mungkin kalau jadi Musa agak kesel juga ya lihat kaumnya kayak gitu. Nah, terus apalagi? Wal Yasa, ya. Ilyasa, Nabi Ilyas, ada Nabi Yasa, gitu ya. Terus selanjutnya apa? Zulkifli, Nabi Zulkifli ini ada anaknya Nabi Ayub. Zulkifli anaknya Nabi Ayub. Wa Ismail wa Idris wa Zulkifli kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas sholihin. Ya, nah semua pokoknya nabi-nabi ini ada semua di Quran, walaupun kita tidak detailkan secara detailnya ya di sini. Nah, terus Daud, nah maklum Nabi Daud. Nabi Daud ini juga masih ke dalam Bani Israil pada saat itu. Nabi Daud, terus Nabi siapa lagi? Nabi Sulaiman. Nabi Daud ini raja ya. Jadi waktu itu Bani Israil tuh pengen minta seorang raja. Akhirnya dapat dikasih raja, namanya Nabi Tolut, namanya bukan Nabi, Tolut namanya.
Yunus, Zakaria, Yahya, Isa wa Thaha khatimun. Nabi Ilyas juga masih dalam mendakwahnya ke Bani Israel. Nah, ditelan oleh ikan paus, ya. Terus wa Zakaria wa Yahya. Terus Isa, Nabi Isa. Wa Thaha. Siapa Thaha? Thaha adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kemarin di lagu Komarun? Iya, apa yang ada Thahanya? Ada Thohnya sebelumnya. Apa? Toha, ya, Toha yang ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khatimun da'wiyah, alaihi wa alihim madamatil. Para nabi ini, ya, madamatil ayyam, senantiasa mengaturkan sholawat Muhammad juga kepada para anbiya. Yang wajib ada berapa? 20. Itu yang sudah kita hafal sejak kita masih SD, kita masih kecil, udah diajarin ya. Adam, Idris, Nuh, Soleh sampai terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada pertanyaan? Adapun nanti misalnya ada nabi-nabi juga yang tidak ada, misalnya tidak warid, seperti Nabi Syith misalnya, anaknya Nabi Adam juga, tulisannya Sya, Ya, Ha. Bilangnya Set, dia bilangnya S-E-T, bilangnya S-E-T. Ya. Nanti ada, ini ada Samuel, siapa lagi? Yusa ya. Yusa ibn Nun. Nanti gantikan. Nah, tapi yang warid 10 tempat namanya Nabi Daniel. Ya, Nabi Daniel. Entah gimana, pokoknya ada makamnya. Itu makamnya ada di Mesir. Tapi yang namanya makamnya Nabi Soleh. Benar nggak Nabi Soleh? Nabi Soleh. Ya, kita ya nggak tahu itu semua. Kasyaf tuh ada orang-orang yang secara pas. Itu dia. Alhamdulillah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatullah ala biya kita alal alil kirami was fi qudwatil marami lil amin ya Rabbana arafna bi annana arafna wa innana asrafna wa ala
alaihi lana wa aminir wa wa'afir Rabbi iwal ikhwan illani wa kul matin awsul muslimina ajma' wajudan manna tisabin minna Afar rasuli nahwa bi kulli sur Allah wa sallam rabbi alaihi wa sahbihi idana qasis subbi Kulil ilahi wa tanani fadlan wajudan manna. Nah, jadi apa yang kita karena usaha kita ya. Wassalamualaikum